Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Ceritanya tentang pria gendut, borek, dan pendek yang mendapat perlakuan tidak manusiawi, baik di sekolah maupun di rumah. Tapi semua berubah setelah mendapatkan skill cheat. Penasaran ceritanya? Yo, mari kita mulai. Yuya Tenjo bisa dibilang tidak beruntung dalam hidupnya. Pendek, gemuk, burik, semua ada pada dirinya. Dan dia menyadari kekurangannya itu membuat kesal orang di sekitarnya. Sejak kecil dia sudah dibully. Tidak hanya di sekolah, di rumah dia juga mengalami nasib yang sama. Adik laki-laki dan perempuannya memiliki penampilan good looking, sehingga orang tuanya memperlakukannya bukan seperti manusia. Sampai pakaiannya saja tidak boleh dicampurkan dengan pakaian yang lain. Di SMP, bullying terhadapnya meningkat lebih parah. Satu-satunya orang yang baik padanya dan memberikan nasihat adalah kakeknya. Kata-kata kakeknya yang selalu dia ingat adalah untuk jangan membiarkan kesulitan apapun menguasai diri sendiri. Kebahagiaan pasti akan datang jika baik pada orang lain. Kata-kata itulah yang menjadi acuan hidup Yuya. Namun di tengah kesulitan hidup yang dia jalani, kakeknya duluan pergi meninggalkannya. Kakeknya yang mengerti keadaan Yuya memberikan rumah ini dan semua tabungannya pada Yuya melalui surat warisan. Orang tuanya yang mengharapkan warisan itu jadi semakin benci pada Yuya. Mereka tidak mau mengasuh Yuya, meninggalkan Yuya seorang diri. Sejak itu, Yuya bekerja paruh waktu setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada acara kelulusan SMP yang biasanya menjadi momen bahagia, Yuya tetap mendapat perlakuan tidak manusiawi. Buku kelulusannya dicoret-coret, berisi kata-kata hinaan. Saat mau berangkat kerja pun, dia dihajar dulu sama teman sekelasnya. Bullying ini disaksikan banyak siswa. Mereka malah pada tertawa, bahkan saudara Yuya memperhatikan dengan senyuman. Akibat diajar itu, Yuya datang terlambat ke tempat kerjanya sehingga dia dipecat. Di rumahnya, habis makan mie, Yuya termendung untuk beberapa saat. Di kamar mandi, dia merasa tidak tahan lagi. Air mata yang biasanya dia tahan, sekarang keluar. Dan emosi yang tak tertahankan, sekarang dia luapkan. Tiba-tiba dinding yang dia tinju berputar seperti pintu rahasia. Di dalamnya terdapat banyak barang unik dan aneh. Dulu Yuya sering dikasih kakeknya barang-barang aneh begini. Kakeknya bilang dia mendapatkan dari berkeliling dunia. Di ruangan itu ada sebuah pintu bermotif. Di dalamnya ada ruangan lainnya. Ketika Yuya memasukinya, di depannya muncul sistem Windows seperti game. Isinya semacam log yang menginfokan Yuya mendapat 2 skill dan 4 titel. Salah satunya titel orang dunia lain. Yuya mengecek pintunya. Tanpa sengaja itu mengaktifkan skill penilai. Pintu ini disebut pintu ke dunia lain. Pintu yang tiba-tiba muncul di planet ini dan terhubung ke dunia lain. Titel lainnya membuat bisa melihat fungsi menu seperti sistem game RPG. Berdasarkan itu, Yuya mencoba mengecek statusnya. Dan ternyata itu muncul seperti dugaannya. Tapi satu semua. Di meja ada catatan entah dari bahasa apa. Yuya langsung mendapatkan skill pemahaman bahasa. Isi catatan ini intinya si pemilik rumah yang merupakan seorang sage akan mati. Jadi dia menyerahkan rumah ini termasuk segala sesuatu di dalamnya. Senjata-senjata yang ada di rumah ini semuanya kategori senjata terkuat dan berbahaya. Yuya mengambil sebuah pedang, mencoba mengayunkannya walau asal, tapi itu langsung membuatnya mendapatkan keahlian berpedang namun masih level 1. Melihat itu, Yuya mencoba berbagai senjata lainnya seperti tombak, sabit, sarung tangan, busur, dan lain-lain. Habis mencoba itu, dia mendapatkan skill baru yang namanya seni bela diri sejati. Yuya kemudian memasukkan senjata yang dia coba ke dalam storage miliknya. Di saat mau memasukkan tombak, monster Blood Ogre level 300 mencoba menyerangnya. Ogre itu tidak bisa memasuki perkarangan rumah ini. Menurut informasi sistem, hanya pemilik rumah ini dan yang dia undang yang bisa masuk ke rumah ini.
Si Ogre mencabut sebuah pohon melemparkannya ke Yuya, tetap tidak menembus barrier rumah ini. Yuya mencoba melakukan hal yang sama walau badannya gemetar. Tidak disangka, itu melubangi perut si Ogre dan membunuhnya. Dari mengalahkan Ogre, level Yuya naik 100, seluruh statnya jadi 1000, dan bonus poin 10.000. Yuya menggunakan BP menaikkan statnya jadi seperti ini. Magic 1500, Attack 3000, Defense 3000, Agility 3000, dan Intelligence 1500. Ogre-nya menjatuhkan 6 item termasuk Magic Core rank B. Semua item ini langsung bisa dikonversikan menjadi uang asli. Tidak main-main, jumlah uang yang didapat Yuya adalah 1.500 yen. Yuya kembali lagi ke rumah utama untuk tidur. Bangun tidur merasa aneh dengan tubuhnya. Celananya terasa sangat longgar, pandangannya terasa tinggi. Dia memencet ke cermin, cerminnya hancur akibat tinjunya tadi malam. Yuya anggap ini bukan hal yang penting, dan lagi tidak begitu ingin melihat wajahnya sendiri. Karena tidak ada pakaian yang cocok dengannya, dia mencari pakaian di rumah isekainya dan ternyata cocok dengan ukuran tubuhnya. Yuya kemudian melihat perkarangan rumah isekainya. Di sana terdapat banyak tanaman, salah satunya tanaman yang bisa menyembuhkan segala hal. Tanaman lainnya tidak kalah hebat, semuanya memiliki manfaat tingkat atas. Monster lainnya datang menyerang, kali ini Hell Slime level 200. Yuya menggunakan lemparan tombak lagi. Salah satu drop itemnya, Blood Moon Knuckle, jenis item rare, dapat meningkatkan stat dalam semalam. Kalung ini mengumpulkan sinar matahari yang dapat diubah jadi energi sihir. Dari mengalahkan Hell Slime dan memakai Black Moon Knuckle, level Yuya jadi 150 dan statnya meningkat jadi seperti ini. Paling tinggi stat keberuntungannya atau luck 6.500. Yuya menjadikan uang lagi item yang baru dia dapat. Setelah itu, pergi memesan seragam sekolah. Sambil menunggu masuk SMA, Yuya menghabiskan hari-harinya di rumah isekainya serta mencari tahu berbagai pengetahuan tentang dunia ini. Tibalah hari pertama masuk SMA, Yuya masih agak deg-degan. Dia tidak sadar ditatap sama orang-orang sekitar karena tampang good looking-nya. Sampai di kelas, pembulinya sebelumnya mendatanginya, menanyakan kau siapa. Yuya langsung dipenuhi ketakutan dan juga heran dengan gugup mengatakan dia Yuya Tenjo. Tentunya semua pada tidak percaya bagaimana bisa orang burik gendut pendek menjadi seperti ini. Di jam istirahat, Yuya cepat-cepat ke toilet dan terkejut melihat wajahnya sendiri. Lalu dia diinterogasi sama kedua adiknya bersama orang-orang mereka. Mereka tidak percaya ini Yuya. Tiba-tiba datang seorang gadis cantik. Tenjo Yuya-san, desu yo ne? Gadis ini dulu pernah ditolong sama Yuya saat gadis ini diganggu sama beberapa preman. Walau akhirnya Yuya berakhir kena hajar. Saat itu, Yuya pergi begitu saja. Karena itu gadis ini menyelidiki Yuya. Makanya tahu ini Yuya walau sudah berubah tampilan, dia melakukannya untuk berterima kasih. Dia kemudian mengundang Yuya masuk Akademi Ose. Si gadis memperkenalkan diri, dia Kaori Hojo, anggota OSIS Akademi Ose. Ayahnya adalah kepala Akademi Ose. Ayahnya ingin penolong anaknya memasuki Akademi Ose. Yuya tidak percaya diri dengan kemampuan akademisnya, jadi dia meminta maaf. Kedua adiknya yang masih kelas 3 SMP langsung menawarkan diri menggantikan Yuya untuk masuk tahun depan. Mereka membanggakan diri mereka yang jauh lebih unggul dari Yuya, baik dalam hal akademis maupun non-akademis. Kaori juga sudah menyelidiki kedua adiknya Yuya. Mereka berdua telah lama memperlakukan Yuya dengan buruk, baik dari perkataan maupun perbuatan. Yuya akhirnya dibawa ke Akademi Ose, meninggalkan kedua adiknya yang kesal. Akademi Ose merupakan akademi elit yang sangat terkenal. Yang terdaftar di sana adalah siswa-siswa unggul dalam bidangnya masing-masing. Lulusan di sana masa depannya sudah terjamin.
Yuya diantar ke ruang kepala Akademi Ose, ayahnya Kaori, Tsukasa Hojo. Dia menundukkan kepalanya, berterima kasih karena menyelamatkan putrinya. Karena karakter seperti itu, Pak Tsukasa ingin Yuya mendaftar di akademi ini tanpa memikirkan biaya apapun. Awalnya Yuya masih insecure dengan kemampuannya sendiri. Pak Tsukasa memberikan kata penyemangat mirip dengan yang kakeknya lakukan dulu. Tsukasa juga tidak mau terlalu memaksa. Dia menyarankan Yuya jadi murid uji coba saja dulu. Seorang guru cantik datang, namanya Sawada Sensei, ahli dalam sains. Sesuai rencana sebelumnya, dia diminta untuk membimbing Yuya ke depannya. Yuya diperkenalkan sebagai murid uji coba. Semua siswa hanya diam saja. Sifat inferior dalam dirinya membuatnya jadi berpikir yang tidak-tidak, padahal para siswa terpukau melihat ketampanannya. Kelas dimulai kembali. Yuya yang tidak memiliki buku pelajaran diminta bergabung bersama Yukine Hyodo di sebelahnya. Yuya masih dalam keadaan gugup. Tidak disangka Yukine sendiri yang menggeser mejanya ke tempat Yuya. Yoroshiku ne. Yoroshiku. Reaksi dingin Yukine membuat Yuya merasa Yukine membencinya. Di jam istirahat, banyak yang berkumpul di mejanya pada memberikan pertanyaan. Yuya pun kesulitan menjawabnya. Ada satu orang yang mengerti situasi. Dia membubarkan kerumunan. Dia ini Ryo Igarashi, orang yang ceria dan baik. Dia mengajak Yuya makan di kantin bersama teman sekelas lainnya, Shingo Kurota. Mereka membicarakan banyak hal pada Yuya seperti layaknya teman. Ini pertama kalinya Yuya merasakan hal seperti ini. Biasanya dia hanya diperlakukan tidak manusiawi. Atas hal itu, Yuya menerima mendaftar di akademi ini. Habis itu, Kaori mengajaknya ke tempat populer di kalangan para siswa. Kaori kesini untuk bersenang-senang layaknya siswa pada umumnya. Soalnya dia tidak memiliki banyak teman. Orang-orang pada minder karena keluarganya. Mereka akhirnya bersenang-senang tanpa sadar. Besoknya, sambil menunggu prosedur pendaftaran akademi, Yuya kembali ke rumah isekainya. Di luar ada Hellslam lagi yang mencoba masuk perkarangan. Meski sudah pernah membunuhnya, Yuya masih ada merasakan takut, tapi tetap one hit. Levelnya cuma naik dikit dari yang sebelumnya, karena itu Yuya memutuskan keluar pagar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Yuya langsung bergegas ke sana. Di jalan menjumpai banyak bayan manusia dengan kondisi mengerikan. Ini ulah dari Goblin General level 200. Kekuatan serangannya mencapai 9.000. Ada yang masih selamat, seorang gadis yang dalam keadaan lembas. Tidak lama setelah itu pingsan. Tidak berselang lama datang pasukan kesatria bawahan si cewek. Yuya yang tidak mau berurusan sama mereka. Dia menggunakan skill kamuflase. Yuya pergi ke mall untuk beli pakaian. Ciwi-ciwi di sana pada terpana melihatnya. Di mall itu mau diadakan pemotretan tema pasangan oleh Star One Production. Namun model prianya dari tadi tidak datang-datang dan tidak bisa dihubungi. Seorang manajer Star One tidak bisa lagi menahan marahnya. Soalnya semuanya sudah dipesan sesuai jadwal. Dia pun memilih pilihan terakhir, menyuruh staf cari pria tampan di mall ini. Jelaslah Yuya lah yang jadi pilihannya. Yuya tidak bisa menolak mengingat para staf yang sangat berharap padanya. Akhirnya, dia menjadi model pemotretan pasangan bersama model wanita terkenal Miu Mido. Sesi pemotretan itu berakhir jadi pusat perhatian pengunjung. Selesai pemotretan, Yuya bicara dengan Miu. Kata-kata dari Miu menambah sedikit rasa percaya diri Yuya. Tiba-tiba datang model pria asli. Dia model pria terkenal dan berwajah tampan namanya So. Kedatangannya membuat kalangan rahim hangat heboh. Tanpa rasa bersalah mengajak Miu lakukan pemotretan membosankan ini dan mengajak pergi makan setelahnya. Miu-nya sendiri tampak tidak suka dengan kehadirannya. So melakukan kabedon, mempertanyakan kenapa tidak menyapanya kemarin ini. Dia terus bicara yang menyulitkan Miu. Melihat itu, Yuya mencoba menghentikannya, mengatakan Miu tidak suka dengan situasi ini. So kesal diganggu begini, tanpa bicara baik-baik dia langsung main tangan.
Yuya tanpa sadar membantingnya. Yuya panik sendiri, berpikir dia akan dapat masalah dan diteriaki. Tahunya penonton di sana menyukai tindakan Yuya. Sekarang mereka tidak peduli pada Zou lagi. Idol mereka berubah ke Yuya. Zou mencoba untuk bangkit. Dia heran kenapa dia berakhir seperti ini. Padahal sudah pede dengan kemampuan boxingnya. Si manajer telah merekam perlakuan Zou. Dia menjadikan ini buat mengancam Zou yang telah membuat kesalnya untuk meminta maaf. Zou memutuskan kabur dari sini. Yuya mendapat ucapan terima kasih dari Mio, serta diberikan beberapa pakaian branded oleh pihak pemotretan. Lexia dan pasukan kesatrianya kembali ke hutan tempat dia diselamatkan sebelumnya. Niatnya mau berterima kasih pada Yuya. Lagi-lagi di sana mereka diserang goblin. Mereka semua kewalahan melawan goblinnya sehingga tidak bisa menjaga Lexia. Di belakangnya Lexia muncul goblin lainnya. Lexia mendekati Yuya, langsung mengajak menikah dengan lantang. Tentunya Yuya dan semua orang di sana terkejut. Pada akhirnya, Yuya membawa mereka ke rumahnya. Pasukan kesatria terkejut ada rumah di sini. Soalnya ini wilayah kegelapan, wilayah paling berbahaya yang diisi banyak monster berbahaya. Selain itu, tempat ini belum terjamah karena yang masuk ke sini biasanya hanya tinggal nama saja. Terlebih monster yang dibunuh secara instan oleh Yuya tadi, jika bergerombolan bisa menghancurkan kota besar. Orang ini memperkenalkan diri, dia Owen, kapten kesatria kerajaan Arcelia, sedangkan si gadis ternyata putri pertama kerajaan Arcelia, Lexia von Arcelia. Kedatangannya ke wilayah berbahaya ini untuk menemui Yuya yang telah menyelamatkannya sekaligus mengajak menikah dengannya. Yuya keberatan dengan menikah. Putri Lexia tidak menyerah. Dia mau memulai dari awal, pertama dengan pertemanan dulu. Lalu Owen mengatakan bahwasanya raja mengundang penyelamat putrinya ke istana untuk berterima kasih secara langsung. Mengingat akan jadwal sekolahnya, Yuya meminta waktu pertemuan di hari yang bertepatan dengan Golden Week di Jepang. Pindah ke sebuah rumah yang tidak jauh dari ibu kota Arcelia. Di sana seorang marah pada bawahannya yang telah gagal membunuh Lexia. Si bawahan meminta maaf, beralasan kalau orang-orangnya telah berhasil memisahkan Lexia dengan kesatrianya. Tapi mereka berakhir tersesat di wilayah kegelapan dan dibantai monster. Lexia, kisama no shita koto wa keshite wasurenzo. Kanarazu mukui wo ukesasete yaru. Yuya menghadiri Akademi Osei sebagai murid. Sepanjang jalan dilihat sama orang-orang. Dia tidak sadar ini karena ketampanannya. Pandangannya dia masih burik, makanya dia mencoba menyembunyikan wajahnya. Yuya diperkenalkan lagi, kali ini sebagai murid resmi. Di jam pelajaran olahraga, Yuya hanya memperhatikan saja. Dia belum mendapat seragam olahraga. Gadis bernama Kaede Kazama menghampirinya. Selagi mengobrol, datang bola menuju Kaede. Semuanya pada tercengang termasuk guru olahraga. Bahkan Rio sebagai andalan tim sepak bola terkagum dengan gerakan Yuya. Sementara Kaede langsung jatuh hati pada Yuya. Di ruangan ganti wanita, mereka pada membicarakan betapa kerennya Yuya tadi sampai membicarakan apakah Yuya memiliki pacar. Di sana ada Kaori juga. Dia sedikit cemburu sisi keren Yuya dilihat orang lain. Selagi kelasnya mengikuti pelajaran olahraga, tiba-tiba geng motor memasuki akademi. Mereka menakut-nakuti para gadis. Meski para guru sudah meminta mereka berhenti, mereka tidak mendengarnya. Mereka ini dari Red Ogre, geng kriminal paling berbahaya di daerah ini. Melihat ini Red Ogre, seperti yang Yuya duga ada kedua adiknya, Yota Tenjo dan Sora Tenjo. Mereka berdua sering menyewa Red Ogre untuk membulinya. Kaori bertindak sebagai perwakilan akademi menggantikan ayahnya yang sedang pergi. Kaori mempertanyakan kenapa berbuat seperti ini.
Yota dengan lantang mengatakan ingin menghancurkan Kaori karena telah merendahkannya dan malah memasukkan kakak idiotnya ke sini. Sora lalu memerintahkan tangkap Kaori. Yuya ingin membantu, namun tubuhnya tidak bisa dia gerakkan. Walau sudah membunuh banyak monster di isekai, namun dia masih trauma terhadap bullying yang telah lama dia dapatkan. Apalagi mereka adalah orang-orang yang sering melakukan kekerasan padanya yang dipimpin Araki. Wajahnya jadi pucat, sampai teman sekelasnya khawatir padanya. Yuya menguatkan diri, menampar kedua pipinya sendiri. Dengan itu dia jadi tendang. Dari lantai 4, dia melompat ke bawah, langsung berlari ke tempat Kaori melewati beberapa orang. Orang berbadan besar menghalanginya. Melihat itu, yang lain jadi membukakan jalan. Ketua Red Ogre turun tangan, menyerang dengan menggunakan motor. Berbagai atraksi dia tunjukkan saat menyerang. Yuya bisa menghindari semuanya. Sampai si ketua kehilangan keseimbangan. Tidak lama setelah itu, polisi datang menangkap geng Red Ogre, termasuk Yota dan Sora. Di dalam perjalanan, Yota mengumpat pada Red Ogre yang dia katakan tidak berguna. Si ketua kesal mendengarnya. Dia mencekik Yota sedangkan Sora dia tendang. Lama-kelamaan Yota kehabisan nafas. Yota dan Sora tidak menyangka Yuya membantu mereka. Padahal selama ini mereka terus menyiksanya. Yota mempertanyakan hal itu. Yuya mengatakan dia masih belum memaafkan Yota dan Sora, tapi dia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Mereka berdua menangis, meminta maaf apa yang telah mereka lakukan. Yuya melakukan farming lagi. Dia dengan mudah mengalahkan setiap monster yang dijumpai. Yuya masuk lebih dalam melihat hewan kecil yang diserang Or. Ini bukan sembarangan Or, dia Raja Or, level 600. Yang mengejutkan, attack-nya mencapai 20.000 dan defense 15.000. Walau kasihan, Yuya mengurung niatnya mengingat akan bahayanya. Di saat mau pergi, dia teringat pada kakeknya. Berpikir kakeknya pasti tidak akan gentar dengan situasi ini. Yuya mengikuti kata hatinya. Dia diam-diam melemparkan tombangnya. Yuya sudah bersiap menyerang dengan pedang. Taunya Raja Or itu telah mati. Ini mengingatkannya saat Blood Ogre sebelumnya. Waktu itu semua statnya masih 1, tapi tetap bisa mengalahkan si Ogre dalam 1 kali lemparan tombak. Yuya semakin penasaran dengan pemilik rumah sebelumnya. Semua senjatanya jenis senjata terkuat. Yuya merawat hewan kecil, memberikannya healing potion, seketika menyembuhkan semua luka si hewan kecil. Hewan ini Black Fenrir, dia mengerti yang diucapkan Yuya dan setuju ikut bersama Yuya. Itu membuat Yuya mendapatkan skill Tamer. Black Fenrir ini tidaklah lemah, hanya saja Raja Or yang lebih kuat darinya. Yuya memberikannya nama Knight. Yuya berangkat sekolah, meminta Knight menunggu di rumah. Di sekolah menanyakan mengenai tokoh hewan pada Rio dan Singo. Mereka tahu tempatnya tapi meminta maaf tidak bisa menemani Yuya ke sana. Kaede yang mendengar itu langsung menawarkan diri. Yuya membelikan kalung buat Knight. Kalung ini untuk dipakai Knight jika keluar rumah. Yuya membawa Knight jalan-jalan sore. Para gadis menatapnya lagi. Tidak diduga bertemu dengan Kaori. Kaori mengelus bulu lembutnya, bicara dengan Knight dan memuji Knight yang seperti mengerti apa yang dia katakan. Tiba-tiba ada Mio. Dia tinggal di dekat sini, sore sering jalan-jalan begini. Yuya saling memperkenalkan mereka. Kombinasi 2 gadis cantik dan 1 pria tampan membuat semua yang ada di taman pada memperhatikan mereka. Ada yang mengenal Mio. Mio yang tidak ingin situasi tambah rame izin pergi duluan. Seorang menjamret nenek-nenek. Yuya meminta Knight mengejar orang itu, sedangkan Yuya ke tempat si nenek. Tidak lama, Knight datang menyeret si penjamret. Saat Kaori mau menelpon polisi, si penjamret terbebas.
Yuya mendapat tepuk tangan meriah dari warga sana. Yuya kembali ke isekai, masuk hutan lebih dalam sambil farming monster bersama Naik. Naik kini sudah bisa mengalahkan Raja Or sendirian. Kemudian berjumpa dengan rusa kristal, levelnya lebih tinggi dari Raja Or. Tidak disangka monster ini bisa mengetahui keberadaan Yuya dalam mode kamuflase. Yuya dan Naik bekerja sama melawannya. Si rusa mengeluarkan api dari salah satu tanduk, mencegah Yuya dan Naik mendekat, lalu menembakkan sihir es dari tanduk esnya. Yuya meminta Naik membuat celah. Naik bergerak cepat di sekitar rusa. Si rusa pun menciptakan banyak sihir sekaligus. Drop item milik rusa ada sebuah cube yang berfungsi sebagai pemandian terbuka mewah portable dengan berbagai fitur. Yuya kembali ke rumah isekai, menikmati pemandian air panas tipe pemandian Honoki bersama Nai. Habis itu melakukan farming lagi, mengalahkan Tringgiling berduri level 610. Habis mengalahkan beberapa monster kuat, level Yuya bertambah walau sedikit. Level Nai juga meningkat sedikit. Batu tempat hantaman Tringgiling sebelumnya roboh, di belakangnya terdapat gua. Yuya masuk ke sana, tidak terdeteksi tanda ada monster. Semakin ke dalam, api obor di guanya hidup otomatis. Mereka sampai di sebuah ruangan. Naik menemukan mayat yang sudah tinggal tulang dan sebuah buku yang namanya Kitab Sage. Yuya berpikir apakah ini Sage yang sama dengan pemilik rumah isekainya. Isinya menuliskan dia menguasai apa saja, mulai dari seni, bela diri, sihir, ilmu pedang, melukis, memasak, dan segala hal. Sebagai hasilnya dia memasuki alam para dewa. Para dewa memintanya bergabung dengan mereka sebagai dewa baru, tapi dia menolaknya. Dia ingin mati sebagai seorang manusia. Namun manusia yang tidak ingin dia tinggalkan perlahan takut dengan kekuatannya. Dia merasa hidupnya kesepian. Lalu menyampaikan pesan harapan pada yang menemukan gua ini agar tidak menempuh jalan yang sama dengannya. Suatu saat akan dijauhi manusia karena kekuatan sama sepertinya. Jadi menyarankan carilah orang yang bisa dipercaya seperti teman, keluarga, kekasih, siapapun itu yang berada di sisimu. Karena itu hal yang tidak bisa dia lakukan. Lalu ada pesan untuk menyuruh sebutkan apa keinginan akan dia tulis di buku ini. Yuya mengatakan sihir, seketika bukunya langsung bersinar dan terdengar suara kalau si pemilik buku telah mengisi bukunya mengenai semua teori sihir yang dia ketahui. Namun, karena orang dunia lain seperti Yuya tidak memiliki sirkuit mana untuk mengalirkan sihir dari jantung, jadi si Sage memberikan sirkuit mananya pada Yuya. Sirkuit mananya ini dianggap harta karun berharga di dunia ini. Dia percaya pewarisnya pantas mengemban kekuatannya. Suara terakhirnya mengatakan berharap Yuya hidup bahagia. Yuya mengucapkan terima kasih padanya dan berharap si Sage menemukan kedamaian. Mulailah Yuya mempelajari sihir dari dasar bersama Naik. Pertama berlatih merasakan energi sihir, setelah merasakannya mencoba mengumpulkan energi sihir di telapak tangan dengan membayangkan sihir yang ingin dipanggil. Tidak disangka itu merobohkan beberapa pohon yang dilaluinya. Si Sage berpesan untuk tidak sembarangan menggunakan sihir miliknya, karena itu sihir hasil dari penelitiannya sendiri. Kemungkinan besar tidak dikenal dunia luar. Akademi Yosei akan melakukan studi luar akademi. Yuya sekelompok dengan Kaede, Rin Kazaki, dan pria narsistik Akira. Yuya dibantu teman-temannya membeli perlengkapan. Yuya mengajak Kaori juga, yang itu membuat teman Yuya tidak menyangka Yuya kenal sama Kaori. Karena Kaori memiliki aura yang susah didekati seperti seorang putri dan berasal dari keluarga terpandang. Habis membeli perlengkapan, mereka melanjutkan main di game center. Yuya membantu mendapatkan barang yang diinginkan semua temannya berkat persepsinya yang tinggi sehingga tahu semua kelemahan permainan. Setelah itu para gadis pergi shopping, sementara Yuya dan para batang menunggu di kafe. Yuya sekarang sangat senang, ini pertama kalinya dia bersenang-senang bersama teman. Terdengar sirine kebakaran, sumber apinya di lantai 10.
Semua pengunjung diminta evakuasi. Yuya dan yang lain terkejut karena para gadis sekarang di lantai 13. Saat ditelepon, mereka masih terjebak dan suaranya tampak lembas. Yuya meminta Ryo dan Shingo mengungsi, lalu Yuya menuju lantai atas. Sampai di lantai 10, lantai itu dipenuhi dengan api dan asap. Yuya menggunakan sirah air, membalut semua tubuhnya dengan air, lalu melanjutkan ke tempat para gadis. Para gadis saat ini berada di depan pintu tangga darurat. Mereka terjebak di sana dengan kondisi sudah lembas. Yuya sampai ke tempat mereka, menggendong ketiganya sekaligus. Api semakin besar, tidak ada jalan yang bisa ditempuh. Di sisi lain, Yuya juga sudah mulai kelelahan. Tidak punya pilihan lain, Yuya ke bawah dengan menghancurkan lantai sampai berada di lantai 1. Dengan begitu, para gadis berhasil diselamatkan. Yuya kembali ke isekai. Dia mencoba sesuatu, membayangkan lokasi yang pernah dia kunjungi. Ternyata dia berhasil pindah ke sana. Dengan ini, dia tidak khawatir lagi pada next saat studi luar akademi nanti. Setelah itu melanjutkan farming di gua, mendapatkan banyak item. Saat mau kembali pulang, Naik berlari ke suatu tempat, lalu menyuruh sembunyikan keberadaan. Terlihat seorang gadis yang berhadapan dengan beberapa goblin elit. Si gadis memiliki luka di bahu dan perut, tampak kelelahan juga. Setelah itu muncul gerombolan goblin dengan jumlah yang banyak. Yuya mengeluarkan Divine Web, sabu ilahi, sekali ayun meratakan semuanya. Yuya memberikan healing potion. Dia katakan bisa menyembuhkan segala hal. Awalnya dia tidak percaya, tapi langsung terkejut setelah meminumnya. Semua luka dan rasa sakit yang dia rasakan menghilang begitu saja. Entah kenapa, Naik terlihat waspada padanya. Gadis ini memperkenalkan namanya Luna. Kesini untuk berlatih, tapi berakhir bertemu goblin elit. Habis berterima kasih telah membantunya, Luna menanyakan kenapa Yuya berada di wilayah berbahaya ini. Yuya beralasan dia juga berlatih. Mendengar itu Luna terkejut, tidak menyangka beneran ada yang berlatih di sini. Luna kemudian mengatakan kalau dia tidak bisa kembali dengan tubuh yang kotor ke kota. Mendengar itu Yuya menawarkan mandi dengan item miliknya. Luna takjub dengan pemandian ini. Dia tambah terkejut setelah Yuya mengatakan mendapatkannya dari mengalahkan rusa kristal. Karena itu dia mengatakan tidak heran Yuya berlatih di sini. Yuya mengatakan bukankah Luna sama? Luna bergumam dengan Luna kalau dia kesini bukan buat berlatih tapi sedang menjalankan permintaan pelanggan. Tapi Yuya tidak mendengarnya. Luna kemudian meminta menemaninya berlatih. Yuya berpikir jika dia menolaknya, Luna akan terus berlatih di sini. Karena kekhawatirannya itu, Yuya setuju. Dimulailah Yuya menemani Luna berlatih. Yuya banyak mengajari Luna, begitupun sebaliknya. Sekarang Luna bisa mengalahkan goblin elit seorang diri. Yuya mengatakan dia mulai besok tidak bisa menemani Luna. Luna awalnya merasa sedih, lalu berterima kasih telah membantunya jadi lebih kuat dan menyelamatkannya. Dia ceritakan saat bersama Yuya, dia bisa melihat dunia yang lebih cerah. Jadi waktu yang dia habiskan bersama Yuya, dia anggap berharga. Besoknya Yuya mengikuti studi luar akademi. Lokasinya di sebuah gunung di belakang penginapan milik Akademi Osei selama 1 malam 2 hari. Tujuan diadakannya ini untuk latihan masa depan siswa sebagai orang elit. Mengenai makanan dan minuman hanya disediakan nasi. Selebihnya harus cari sendiri di alam liar. Masing-masing tim dikasih perlengkapan seperti tenda, alat pancing, dan lain-lain. Kelompoknya Yuya membagi 2 tim. Yuya dan Kaede pergi memancing, sedangkan Rin dan Akari mencari makanan yang bisa dimakan. Di sungai telah banyak siswa di sana, akan sulit mendapatkan ikannya. Yuya menggunakan skill deteksi pergi ke lokasi sungai yang banyak ikannya. Sungai di sana sangat dangkal, tidak cocok buat mancing. Karena itu dia akan menangkap dengan tangannya sendiri. Bagi Yuya,
Pergerakan ikannya jauh lebih lamban dibandingkan monster di wilayah kegelapan. Karena itu dia berhasil mendapatkan banyak ikan. Sementara itu, Rin dan Akari membawa makanan seperti sayur-sayuran, jamur, dan ubi. Ada yang beracun, itu langsung disingkirkan Yuya. Kemudian mereka membawa makanan ke guru untuk pengecekan. Timnya Yuya mendapatkan makanan paling banyak dan yang paling penting semuanya bisa dimakan. Setelah itu memasak makanan yang didapat. Hanya Yuya seorang yang bisa memasak, yang lain hanya bagian nonton saja. Yuya memasak beragam menu sampai guru pun takjub melihatnya. Mereka pun meminta mencobanya. Saking enaknya, semuanya sampai habis. Yuya tidak menyangka makanannya terasa enak. Sebelumnya hanya dia saja yang menikmatinya. Yuya ikutan senang melihat orang bahagia memakan masakannya. Sawada Sensei yang setengah mabuk meminta Yuya menikahinya. Dia katakan tidak ada hadiah yang lebih bagus dari Yuya. Dia bersedia menunggu sampai Yuya siap. Kelakuannya itu berakhir diceramahi guru lain. Setelah itu Yuya teleportasi ke rumahnya, membuatkan makanan buat Nai. Selagi Nai makan, Yuya curhat kalau dia senang membuat orang bahagia. Habis itu Yuya kembali. Ini waktunya mandi. Siswa laki-laki pada menatapnya karena tubuhnya yang bagus. Tapi Yuyanya sendiri tidak sadar ditatap karena tubuhnya itu. Pagi harinya, barang milik beberapa tim dirusak entah siapa. Mereka pada tidak terlalu memikirkannya, melanjutkan aktivitas pagi mereka. Selagi mencari makanan buat sarapan, wajah Akira pucat. Tadi dia melihat jejak binatang besar, sekarang melihat bekas cakaran di pohon. Rupanya di sekitar mereka banyak pohon bekas cakaran, ada juga dahan yang patah. Tidak lama, muncul beruang, merusak tenda. Para murid pontang-panting dibuangnya. Sawada Sensei tersandung, di belakangnya sudah ada beruang. Semuanya dibuat menganga, seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di sisi Sawada Sensei, tambah jatuh hati pada Yuya. Setelah berterima kasih, dia pun menawarkan dirinya lagi sebagai hadiah. Studi luar kampus pun berakhir. Kini jadwal Yuya menemui Raja Arcelia. Selagi menunggu dijemput, muncul kawanan ogre, langsung dia sikap sama Nai. Diam-diam ada yang memperhatikan Yuya. Dia bergumam telah menemukan orang yang cocok. Tidak lama, Lexia bersama kesatrianya datang menjemput. Selagi mereka memberikan salam ala bangsawan, tiba-tiba Nai mendorong Lexia. Beberapa detik setelah itu, pohon tumbang. Di pohonnya ada benang. Ini seperti ada yang sengaja melakukannya. Nai sudah menyadarinya dari awal dan seperti tahu siapa dalangnya. Yuya menanyakan pada Nai di mana dalang semua ini. Sebelum pergi, Yuya meminta Owen menjaga Lexia. Orang inilah pelakunya. Dia kesal rencananya gagal. Yuya terkejut. Ternyata dia adalah Luna. Lexia datang. Melihat dari ekspresinya Yuya, dia sadar Yuya kendal sama gadis ini. Yuya mengatakan gadis ini yang mengincar Lexia. Yuya meminta maaf, meminta izin berikan dia waktu sebentar. Dia akan merawat luka gadis ini di tempatnya dan mencoba bicara dengannya kenapa melakukan ini. Lexia mengizinkannya, namun ingin ikut juga ke rumah Yuya. Setelah itu mereka teleportasi ke rumah isekainya Yuya. Tentunya Lexia terkejut dengan sihir ini. Lexia membicarakan mengenai sihir teleportasi tadi. Dia katakan sihir tersebut seperti legenda, hanya ada di dongeng dan belum pernah dikonfirmasi keasliannya. Lexia mengingatkan untuk tidak sembarangan menggunakannya lagi. Akan berbahaya jika dunia luar tahu. Yuya kemudian menceritakan hubungannya dengan Luna. Lalu Lexia menyuruh Luna gak usah pura-pura tidur dan ceritakan tentang diri sendiri. Jawaban Luna menyuruh bunuh saja dia. Yuya juga meminta Luna ceritakan tentang diri Luna kenapa melakukan ini.
Luna menceritakan mengenai dirinya. Dia awalnya seorang yatim piatu yang tinggal di daerah kumuh. Kerjaannya mengais tempat sampah untuk mencari makan dan menjadi pencuri. Setiap hari, dia melakukannya untuk bertahan hidup. Suatu hari, seseorang mendatanginya. Orang itu membawanya, mengajarinya banyak hal, mulai dari pengetahuan sampai teknik untuk pembunuhan. Lexia yakin orang itu dari Dark Guild. Dark Guild merupakan organisasi ilegal yang melakukan segala macam kejahatan. Luna melanjutkan ceritanya. Dia bergabung dengan Dark Guild mengikuti gurunya. Sejak itu menyelesaikan banyak tugas pembunuhan sampai dia diberi julukan pemburu kepala. 首狩りですって？私でも知ってる凄腕の暗殺者じゃない。ナイト、知ってたか？ Knight ternyata sudah tahu dari awal, makanya saat pertama kali bertemu, dia waspada pada Luna. Luna menceritakan beberapa hari yang lalu, dia menerima misi, yaitu membunuh putri pertama kerajaan Arcelia dan berakhir seperti ini. Habis menceritakan itu, Luna tidak peduli lagi dengan hidupnya. Soalnya setelah percobaan pembunuhan Lexia, eksekusinya sudah menantinya. Dan pihak dari Dark Guild yang mengetahui misinya gagal akan mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Lagian dia sudah yakin jalan hidupnya ini sudah dinanti kematian. Yuya tidak ingin Luna berakhir seperti ini. Dia katakan Luna sudah dia anggap teman. Rupanya Lexia juga tidak menginginkan nyawa Luna. Malahan menyuruh Luna jadi pelayannya sebagai penjaga pribadinya. Lexia mengatakan, jika jadi penjaganya, Dark Guild sekalipun tidak bisa bertindak asal. Luna merasa dirinya tidak layak, merasa tangannya sudah ternodai dengan banyak orang yang dia bunuh. Lexia tidak peduli, dia bersikeras memaksa Luna jadi pengawal pribadinya, yang akhirnya Luna menerimanya. Lexia kemudian membicarakan mengenai tangan Luna yang bening meski bekerja sebagai pembunuh. Luna ceritakan ini berkat pemandian milik Yuya yang memiliki efek positif pada kecantikan dan kesehatan. Lexia penasaran dengan itu. Dia meminta Yuya membuatnya, yang pada akhirnya Lexia dan Luna menikmati pemandian air panas. Selagi mandi membicarakan mengenai Yuya, Luna jadi mengaku kalau dia juga suka sama Yuya setelah provokasi dari Lexia. Habis mandi, menikmati masakan Yuya yang enak dan tidur setelahnya. Paginya baru kembali ke tempat Owen. Owen dan pasukan kesatria terlihat kelelahan habis kabur-kaburan dari monster. Owen menanyakan gadis yang bersama Lexia. Dengan entengnya Lexia ngomong kalau gadis ini pembunuh yang mencoba membunuhnya. Mulai sekarang akan menjadi pengawal pribadinya. Lexia-sama, osagari kudasai! Seketika Owen dan pasukan kesatria mengacungkan pedangnya ke leher Luna, tapi karena sifat keras kepala Lexia, Owen hanya bisa menghela nafas dan menurutinya. Tapi dia tegaskan belum sepenuhnya percaya pada Luna. Yuya kemudian meminta maaf tidak bisa menemui raja. Sebenarnya kalau kemarin dia bisa pergi. Owen tidak bisa memaksanya. Di jalan kembali, Luna keluar dari kereta kuda berlari ke Yuya dan menciumnya. Lexia juga ingin melakukannya, namun Owen tidak mengizinkan kereta kuda kembali. Yuya setelahnya menikmati pemandian air panas, tiba-tiba babi kecil juga ikut berendam di samping mereka. Sama seperti Knight, hewan ini juga mengerti apa yang Yuya katakan. Dia menjadi familiar keduanya Yuya, levelnya 490, yang mengesankan stat sihirnya mencapai 60.000. Skill penilai Yuya telah upgrade, sekarang bisa melihat skill milik orang lain. Dia meminta si babi gunakan skill Holy Land. Yuya memberikannya nama Akatsuki. Kompetisi antar kelas akan dimulai, semuanya berkaitan dengan bola. Kelasnya Yuya melakukan latihan dulu, bermain sepak bola. Yuya yang tidak tahu aturannya memilih menjadi kiper. Tanpa sadar berhasil menangkap tendangan keras ke pojok. Lalu dia menanyakan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ryo menyuruh lemparkan bolanya ke depan dengan keras. Yuya pun melakukannya. Pulang sekolah, direktur dari Star Production menemui Yuya merekrut jadi idol mereka. Yuya menolaknya mentah-mentah. Si direktur dan teman-temannya Yuya pada terkejut sebab tidak ada anak muda yang tidak tertarik dengan dunia hiburan.
Miu muncul, meminta si direktur jangan terlalu memaksa Yuya. Temannya Yuya tambah dibuat terkejut Yuya mengenal Miu. Kaori datang, dia membawa poster kompetisi olahraga antar kelas. Melihat itu si direktur menemukan ide, dia langsung menuju kantor kepala akademi. Yuya kembali ke isekai, masuk lebih dalam ke wilayah kegelapan. Lawan yang dia hadapi semakin susah. Sampai di suatu tempat, suasananya terasa berbeda. Bahkan pohon di sana terasa sangat keras. Tiba-tiba ada babi di depannya. Dia pikir itu Akatsuki. Ternyata Akatsuki di belakangnya. Ini monster babi Mithril. Walau level hanya 10, tapi attack, defense, dan agility sangat tinggi. Tidak hanya itu, si babi memiliki 4 skill. Naik dan Akatsuki ingin membantu. Yuya tidak mengizinkannya, tidak ingin mereka terluka. Di saat Yuya mau minum potion pemulih, dia kena seruduk lagi dan pipinya tergores oleh tangan si babi. Si babi ingin menyeruduk lagi. Semua pohon keras sampai roboh dibuatnya. Kelinci inilah yang mengawasi Yuya sebelumnya. Meskipun hanya level 4, tapi statnya sangat tinggi. Hanya sihir dan pertahanan saja yang 10, selebihnya 50.000. Selain itu, memiliki skill yang semuanya sudah berada di tingkat tinggi. Bicaranya seperti bapak-bapak, bahkan duduknya songong begini. Dia menyuruh tunjukkan tendangan padanya. Pertama, Akatsuki menunjukkannya. Setelah itu giliran Naik. Si kelinci melihat ada potensi dalam tendangan Naik meski belum terlatih. Selanjutnya Yuya, si kelinci mengatakan dia melihat ada bakat sekilas di sana. Si kelinci kemudian menunjukkan tendangannya. Seluruh pohon arah tendangannya bolong seperti terkena tembakan angin. Setelah itu, Yuya diajarkan teknik tendangan itu. Habis mencoba beberapa kali, Yuya akhirnya bisa menumbangkan satu pohon. Melihat itu, si kelinci mengajak bertarung sungguhan. Pertarungan dengan tendangan itu berlangsung sangat lama. Habis latihan, Yuya menanyakan kenapa mengajarkannya teknik tendangan. Si kelinci mengatakan karena dia memilih Yuya menjadi penerusnya. Si kelinci mengatakan, para pemegang gelar divine atau ilahi memiliki kewajiban meneruskan tekniknya. Gelar ilahi dianugerahkan kepada mereka yang telah menguasai bidangnya untuk melindungi dunia dari evil. Evil adalah makhluk yang memperoleh kehidupan ketika kebencian mengkristal. Alasannya menjadikan Yuya penerus karena dia melihat Yuya tidak memiliki batasan. Selain itu, dengan bertambah banyaknya pihak dari kebaikan, bisa menyelamatkan banyak nyawa dari amukan evil. Si kelinci menanyakan apakah Yuya bersedia mewarisi gelar ilahi miliknya. Yuya menolaknya, tapi dia tegaskan dia ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi orang yang penting baginya termasuk Akatsuki dan Dai. Si kelinci bersedia melatih Yuya meski tidak menjadi penerusnya, tapi sebagai gantinya meminta ajarkan dia mengenai sihir. Dia menganggap Yuya penyihir yang hebat dari melihat barrier yang dipakai untuk rumah ini, padahal ini wilayah berbahaya tapi tidak ada monster yang bisa menembusnya. Yuya menerima tawaran itu. Mulailah Yuya menjalankan latihan yang sebenarnya, melawan Raja Babi Mithril yang jauh lebih kuat dari babi sebelumnya dan memiliki lebih banyak skill. Yuya kesusahan melawannya, sering kabur darinya. Bagaimana tidak, babi sebelumnya saja sudah membuatnya kewalahan, apalagi ini rajanya. Tapi pada akhirnya Yuya bisa mengatasinya. Drop item milik Raja Babi Mithril kebanyakan rank double S. Si kelinci mengatakan di atas itu ada triple S kemudian EX, sedangkan makhluk evil jauh melebihi itu. Mereka berada di rank legend. Level Yuya naik lagi membuatnya berevolusi. Berevolusi terjadi saat mencapai level tertentu, tapi kejadian manusia yang mengalami evolusi sangatlah langka. Yuya mendapatkan beberapa skill, stunnya dan skillnya naik. Si kelinci kemudian pamitan pergi. Tibalah hari kompetisi olahraga antar kelas. Yuya mengikuti pertandingan pingpong. Lawannya seorang atlet pingpong.
Banyak fotografer dari Star One Production yang bersiap mengabadikan setiap gerakan Yuya. Yuya melihat gerakan bolanya sangat lamban tanpa sadar memukulnya dengan kuat. Hasil melubangi meja pingpong dan si atlet terpatung keringat dingin. Yuya tidak mau terulang lagi. Dia meminta mengundurkan diri. Saat menenangkan diri, Kaede datang menjemputnya untuk main voli karena kekurangan orang. Baru mau mulai, Yuya sudah mengejutkan semua orang. Dengan dampak seperti itu, jelaslah lawannya pada mengundurkan diri. Hasilnya kelasnya Yuya memenangkan kompetisi voli. Bagian sepak bola juga dimenangkan oleh kelasnya Yuya, yang digendong oleh Ryo. Yuya membantu Kaori dalam pertandingan tenis. Rekannya Kaori sebelumnya mengalami cedera yang ternyata itu dikarenakan Kaori. Walau jadinya 1 versus 2, Yuya tetap bisa memenangkannya dan sudah bisa mengatur kekuatannya. Habis kompetisi, Kaori mengajak pulang bersama. Sebagai terima kasih, dia memberikan kecupan di pipi Yuya. Sementara itu, si kelinci melawan gadis pemanah yang bicaranya seperti robot. Si gadis tidak menyangka kelinci bisa menggunakan sihir. Kelinci mengatakan ini berkat Yuya. Si gadis menganggap itu variabel yang akan merepotkan. Dia memutuskan mundur dari pertarungan ini. Akan melenyapkan Yuya dulu, setelah itu baru si kelinci. Di hari libur, Kaori ke tempatnya Yuya. Dia kesini untuk membantu Yuya belajar untuk menghadapi ujian sebentar lagi. Yuya juga membantu Kaori dalam bahasa Jepang klasik dan bahasa Inggris. Yuya mahir dalam bahasa berkat skill pemahaman bahasanya. Kaori izin ke kamar kecil. Sesaat setelah itu Yuya baru ingat kalau lupa memberitahukan di mana kamar mandinya. Dia langsung mencari Kaori yang ternyata saat ini berada di depan pintu rumah isekai. Kaori meminta maaf, mengatakan seperti ada sesuatu yang memanggilnya ke sini. Tanpa sadar dia berjalan ke sini. Yuya memutuskan mengaku pada Kaori. Dia beritahu pintu ini menuju dunia lain. Yuya meminta Kaori masukkan tangan ke pintunya. Yuya memberitahukan mengenai dunia lain pada Kaori yang masih bingung. Di mana dunia lain adalah dunia selain di bumi. Di dunia itu ada sihir seperti ini. Selain sihir, dia memperoleh banyak kemampuan yang mustahil ada di bumi. Pertarungannya melawan Red Ogre dan menyelamatkan Kaori dan yang lain di mall berkat kemampuan yang dia dapatkan di dunia lain. Kaori terlihat mempercayainya. Yuya kemudian mengundangnya ke isekai. Yuya memberitahu dia menemukan Naik dan Akatsuki di sini. Naik dari ras Black Fenrir, sejenis serigala, sedangkan Akatsuki dari ras Mojo seperti babi. Akatsukinya sendiri tidak suka disamakan dengan babi. Kaori lalu terkejut melihat seperti hologram di atasnya. Itu adalah stand miliknya, lebih tinggi dari Yuya pas awal. Yuya mengatakan sebenarnya dia tidak seperti ini. Dirinya yang dulu tidak diterima semua orang. Dia berubah setelah level up di sini. Jadi menurutnya dia telah berbuat curang. Kaori tidak peduli mengenai itu, baginya Yuya tetap sama dengan Yuya yang menolongnya dulu. Di matanya terpancar kebaikan. Kaori mengatakan ingin mengetahui dunia ini lebih jauh. Yuya mau saja membawa keluar, tapi dia beritahu di luar sangat bahaya. Banyak monster berkeliaran, tapi rumah ini tidak bisa dimasuki monster berkat barier di sepanjang pagar rumah ini. Untuk itu Yuya berjanji akan membawa Kaori keluar lain kali. Setelah Kaori berjanji, Yuya meminta Kaori merahasiakan hal ini dari yang lain. Kaori jadi makin senang mengingat ini rahasianya bersama Yuya. Menganggap jarangnya sama Yuya semakin dekat. Di sebuah rumah yang tidak jauh dari ibu kota Arcelia, seorang bawahan memberitahukan atasannya bahwa misi pembunuhan putri pertama oleh pembunuh kepala telah digagalkan oleh seorang yang tinggal di wilayah kegelapan. Pemburu kepala itu kini berakhir menjadi pengawal pribadi Lexia.
orang yang tinggal di wilayah kegelapan telah diundang oleh raja ke istana. Orang ini berpikir sesaat, lalu menemukan ide. Dia akan menjalankan rencananya lebih cepat, akan merebut tahta Raja Arcelia. Dia memberikan item pada bawahannya, item yang membuat tidak bisa menggunakan sihir dalam areanya. Akademi OC memberikan liburan beberapa hari setelah kompetisi antar kelas. Yuya menggunakan hari itu untuk pergi ke istana kerajaan Arcelia. Yuya sampai di sebuah kota pertama yang dia kunjungi di Isekai. Di sana dia melihat berbagai ras. Ada telinga panjang seperti elf, ada yang seperti beastman. Yuya belum memiliki uang di dunia ini, jadi dia mau menjual beberapa barang ke guild pedagang. Yuya seenaknya saja mengeluarkan beberapa barang dari storage miliknya, membuat orang dari guild pedagang terkejut. Barang yang mau dijual Yuya adalah beberapa botol lada bubuk. Si pedagang takjub dengan botolnya. Selain itu, ini pertama kalinya melihat kualitas lada setinggi ini. Tidak tanggung-tanggung, dia membiayai semuanya 100 koin emas. Sebagai perbandingan, rata-rata sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang hidup nyaman selama setahun hanya butuh 5 koin emas saja. Setelah mengetahui itu, barulah Yuya terkejut. Lalu Yuya dikasih kartu guild pedagang. Ini berguna sebagai semacam KTP. Yuya melihat bapak ini orang yang jujur. Yuya ingin ke depannya berdagang dengannya lagi. Kemudian Yuya menanyakan jalan menuju ibu kota kerajaan. Pergilah Yuya ke sana dengan kereta kuda. Singkat cerita, Yuya sampai di ibu kota kerajaan Arcelia. Jumlah orang di sana lebih banyak dan beragam. Yuya langsung menuju istana, disambut sama Owen di gerbang. Owen mengantarkan ke ruang pertemuan. Awalnya si raja marah sama Yuya. Dia telah mendapat laporan putrinya mengajak Yuya menikah. Si raja ini orang yang sangat mencintai putrinya. Dia mencari-cari kesalahan Yuya. Kini mempersoalkan Yuya yang tidak membawakan hadiah. Yuya tidak ada kepikiran soal itu. Tapi dia langsung mengambil item dari storage sebagai hadiah. Ini sebuah tempat tidur surga. Lexia tampak malu-malu, sementara si raja tambah dibuat marah. Dia menyimpulkan kalau Yuya mau meniduri putrinya dan membawanya pada kenikmatan. Dia berjalan menuju Yuya, ingin menebas Yuya. Owen menghentikan si raja, beralasan pada raja kalau Yuya tidak tahu kebiasaan kerajaan Arcelia. Lalu memberitahu Yuya bahwasanya memberikan tempat tidur pada seseorang berarti ingin menikahinya dan berbagi ranjang yang sama. Saat si raja mau menebas Yuya, tiba-tiba muncul kelompok pembunuh. Penyihir istana kerajaan mencoba menembak mereka. Sihir mereka langsung terhapuskan oleh item penyegel sihir. Pemimpin mereka sudah pede, raja dan putri Arcelia akan terbunuh. Dia pun mulai memerintahkan menyerang. Di dalam kantong salah satu pembunuh membawa sebuah lambang. Raja dan Lexia terkejut melihatnya karena itu lambang milik Legar, kakaknya Lexia sekaligus anak dari sang raja. Raja dan Lexia kembali ke kamar mereka masing-masing tanpa mengatakan apapun. Wen bicara pada Yuya, meminta Yuya membantu kerajaan ini. Dia merasa kesatria tidak cukup untuk menghadapi kelompok pembunuh. Istana jadi gaduh setelah percobaan pembunuhan raja dan putri Lexia oleh Pangeran Legar. Yuya khawatir dengan kondisi Lexia. Dia mencoba bicara dengannya, baru mau menggetak pintu, Lexianya keluar. Dia tampak baik-baik saja, malah mau menemani Yuya keliling ibu kota padahal nyawanya sekarang dalam incaran. Luna bahkan Owen sudah melarangnya, namun Lexia tetap bersikeras. Mau tidak mau, Owen mengizinkannya. Tapi Owen menyuruh Luna menjaga Lexia, sedangkan dia akan mengikuti diam-diam. Pertama, mereka pergi ke guild petualang. Luna dan Yuya mengisi formulir pendaftaran. Di bagian formnya ada mengenai sihir. Yuya mau menuliskan semua jenis sihir, tapi setelah mengingat pesan Sage mengenai sihirnya, Yuya hanya menuliskan sihir api, air, dan angin. Di kolom terakhir mengisi beberapa kapasitas energi sihir. Pengecekannya dilakukan melalui bola kristal ini, yang jika dipegang akan berubah warna sesuai kapasitas energi sihir. Luna menghasilkan warna kuning. Setelah itu giliran Yuya.
Semua yang di sana pada terkejut. Ini pertama kalinya terjadi. Si resepsionis tambah dibuat terkejut melihat formulir milik Yuya di mana bisa 3 jenis sihir. Yang hal itu hanya ada di dongeng saja. Bahkan bisa 1 sihir saja harus membutuhkan kemampuan tertentu. Meski telah gegabah, setidaknya dia merasa untung tidak menuliskan bisa semua jenis sihir. Dari formulir itu dicetak kartu guild petualang. Untuk setiap pendaftar harus memulai dari rank F. Si resepsionis kemudian menjelaskan mengenai quest dan hasil yang harus diserahkan. Di saat lagi melihat-lihat daftar quest, Onesan penyihir datang memeluk Yuya dan menggoda Yuya. Habis itu pergi sambil memberitahu namanya Glenn. Yuya dan Luna mengambil quest mengumpulkan tanaman herbal. Putri Lexia mengajak Luna bertanding siapa yang mendapatkan terbanyak. Beberapa waktu berjalan, mereka membawa tanaman herbal yang didapat. Di waktu Yuya menilai siapa pemenangnya, seorang prajurit mengabarkan pangeran telah ditemukan. Pergilah Owen dan kesatria ke sana, sementara Luna diminta membawa Putri Lexia kembali. Mereka sampai di lokasi, baru buka pintu, satu kesatria tertusuk pisau di kakinya. Di dalamnya ada beberapa kesatria, satunya disandra sama Pangeran Legar. Yuya meminta naik bertindak. Pangeran dikepung segala arah. Owen memintanya untuk menyerah saja. Pangeran tidak mau. Dia menebas segala arah, lalu mengancam akan bunuh diri jika mendekatinya. Yuya melihat pangeran ini tampak sedih, walau gelap air matanya terlihat oleh Yuya. Yuya dan familiarnya berhasil menjatuhkan pangeran. Di saat mau membawa pangeran, datang gadis panah sebelumnya. Dia mengatakan Rhaegar telah gagal, tidak dibutuhkan lagi. Rhaegar protes, mengatakan bukankah mau membantunya menaiki tahta? Si gadis mengatakan rencananya menjadikan Rhaegar raja untuk memulai perang di banyak wilayah dan membunuh manusia. Si gadis berniat mengakhiri pangeran dan semua yang di sini. Dia menerbangkan banyak anak panah yang dibalut sihir. Semakin lama semakin banyak anak panah yang dia terbangkan dari luar. Saat ditanya tujuannya melakukan ini, dia mengatakan untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Lalu si gadis mulai melakukan serangan. Owen berterima kasih pada Yuya dengan menyebut nama Yuya. Si gadis merasa beruntung bisa menemui targetnya, tapi dia merasa sayang. Dia katakan karena staminanya saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan evil, jadi dia mundur dulu. Sayonara. Pangeran Rhaegar dibawa ke istana menghadap sang raja. Topeng dan bajunya dipaksa dibuka. Raja dan Lexia sama-sama mengalihkan pandangan mereka. Wajah mereka menunjukkan kasihan. Dia katakan luka yang dia dapatkan karena terjebak ketika Lexia kehilangan kendali sihir. Sebenarnya luka saat itu bisa pulih. Namun mengingat terkena hujan sihir luar biasa dari adiknya sendiri membuatnya gila. Sehingga ada dorongan kuat untuk menghancurkan adiknya sendiri. Dan akhirnya dia menaikkan dorongan kuat itu dengan semakin menghancurkan tubuhnya sendiri. Rhaegar kesal dengan ayahnya. Padahal tahu penderitaannya, tapi tidak menyelamatkannya. Malah mengisolasinya keluar istana karena menganggap dia terkena kutukan. Diisolasi, dianggap gila, dibuang dari kerajaan. Membuatnya putus asa, merasa diabaikan. Dia seperti menjalani hidup di neraka. Dia akhirnya kehilangan kemampuan menahan mendorong kehancuran terhadap Lexia. Karena itu dia mau membunuh Lexia. Dia merasa tidak ada gunanya hidup lagi. Dengan berlinang air mata meminta bunuh saja dirinya. Yuya paham bagaimana perasaan Rhaegar. Dia mencoba membantunya. Dia mengeluarkan potion pemulih. Luka di seluruh tubuhnya menghilang. Wajahnya jadi bersih lagi. Tentunya semua orang yang di sana terkejut. Tidak pernah melihat potion pemulih tingkat tinggi seperti ini. Menurut hukum kerajaan, Rhaegar harus menerima hukuman mati. Namun Lexia memaafkan tindakan Rhaegar. Awalnya para bangsawan tidak setuju, tapi terpaksa menurut oleh sikap keras Lexia, bahkan raja sekalipun. Lexia. Perbuatan Rhaegar akhirnya dimaafkan, tapi rumah dan tanah miliknya disita.
Rhaegar membisikkan sesuatu pada raja. Lalu raja memberikan rumah dan tanah milik Rhaegar untuk Yuya sebagai hadiah dan diberikan gelar kesatria yang sama dengan bangsawan. Libur telah usai, Yuya kembali masuk sekolah. Saat waktu pulang, dia langsung buru-buru kembali ke rumah isekai. Dia ingin bertambah kuat untuk menghadapi kekuatan evil. Di waktu latihan ini, dia diserang. Kaori berkunjung ke rumah Yuya. Dia sudah mencet bel berkali-kali, tapi tidak ada tanggapan. Dia melihat pintunya terbuka. Dia pun memasukinya dan sampai di rumah isekai. Di halaman rumah isekai, dia mendengar dentuman keras. Yuya dibuat tersender namun masih bertahan. Yuya mencoba mendekatinya lagi, namun tebasannya bisa dihindari. Si gadis menembakkan panah yang banyak. Yuya meningkatkan kekuatan, melewati dari sela-selanya dan berhasil sampai di depan si gadis. Walau begitu, si gadis masih terlihat biasa saja. Gadis menembakkan panah dengan damage yang lebih kuat. Selagi Yuya menghindarinya, tidak disangka Kaori muncul memanggil Yuya. Seketika si gadis mengarahkan serangannya pada Kaori. Yuya bersembunyi di balik batu. Akibat mencoba menangkis panah kuat tadi, Yuya mendapatkan damage. Baru mau melihat sekitar, di belakangnya si gadis sudah bersiap memanahnya. Dengan kondisi begini, Yuya merasa tidak bisa menghindarinya. Beruntung si kelinci mematahkan panahnya dengan tendangannya. Dia meminta maaf telah terlambat. Dia katakan habis menyelidiki si gadis. Gadis ini namanya Yuti, penerus pemanah ilahi yang telah terbunuh. Yuti membenarkannya. Dia marah pada manusia. Gurunya telah melindungi manusia selama ini, namun manusia mengkhianatinya dan berakhir dibunuh. Untuk itu dia akan balas dendam pada manusia dengan memusnahkan mereka. Yuti menembakkan banyak panah lagi. Begitu ada yang mendekat, dia sudah memprediksinya, langsung menghujani dengan panah. Yuti bersiap dengan panah lebih kuat yang disertai angin. Melihat itu si kelinci menyuruh tiru gerakan tadi. Yuya berhasil mematahkan panahnya dengan tendangan. Yuya sendiri tidak menyangka berhasil melakukannya. Yuti pun tidak menyangka panah itu dihentikan. Si kelinci muncul di hadapannya, mengatakan sudah berakhir. Tepat setelah itu, naik menggigit kakinya. Yuti masih bertahan. Dia melontarkan kekesalannya pada manusia yang tidak ada nilainya, selalu membuat kesalahan dan tambang. Dia teriak akan menghancurkan segalanya. Setelah itu dia menggunakan kekuatan evil. Tekanan kuat menyebar darinya. Dampak tekanannya membuat Yuya muntah. Yuti langsung menuju si kelinci. Yuya berniat menolong, tapi masih belum bisa mengatasi tekanan kekuatan evil. Akatsuki keluar dari persembunyian. Dia berlari ke tempat pertarungan walau Yuya sudah menyuruhnya kembali. Yuya tadi menyembunyikannya karena Akatsuki bukan tipe petarung. Akatsuki lalu menggunakan Holy Land. Kekuatan evil di tubuh Yuti menghilang. Dengan hilangnya kekuatan Yuti, Yuya bisa bergerak. Dia memukul pundak Yuti, membuat Yuti pingsan. Kelinci memuji kekuatan Akatsuki, tidak menyangka selain kekuatan ilahi, ada makhluk yang bisa mengatasi kekuatan evil. Kelinci kemudian mempercayakan Yuti pada Yuya karena ada Akatsuki. Setelah itu, dia pergi. Kaori datang. Di saat itu juga ada babi di belakangnya. Yuya pikir Kaori akan takut padanya dan benci karena melakukan hal curang. Namun Kaori tidak berpikiran begitu. Baginya, Yuya tidak berubah sejak pertama kali menyelamatkannya. Arigatou.